Tutorial basis data. Saya akan menerangkan tentang teori basis data 2. Bab 2. Desain basis data. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom.oca. Pokok bahasan. Pendahuluan. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Proses desain basis data. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm Plus Soleh, Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Aturan sistem informasi dalam organisasi. 1. Organizasional konteks untuk penggunaan sistem basis data, siklus sistem informasi, siklus sistem aplikasi basis data. Proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel seperti pada gambar 2.1. Aktivitas pertama meliputi desain data, konten, dan struktur basis data. Kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Soal 1. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawab. 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. 2. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawab. Yang paling utama adalah dalam perancangan database, tahap koleksi dan analisa kebutuhan, karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan yang baru beserta aplikasi-aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Soal 3. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawab. Agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawab. A. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS
dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. D. Deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah, atau definisi sintak data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawab, diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabannya A. Expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. B. Simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. C. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. D. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. E. Formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? System Independent Mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring the schemas to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. 10. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? A. Top-down strategy. Dimulai dari skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Bottom-up strategy. Mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian dikombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Inside-out strategy merupakan kasus khusus dari bottom-up strategy di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Mixed strategy. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Sekian presentasi dari saya dan berakhirnya tutorial ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.